Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini tadi diminta sama kawan saya menanggapi lagi masalah masalah bayan-bayannya Maulana Sa'ad itu ya. Jadi kita sebagai orang dakwah kita harus tahu ya, bayan itu sama fatwa itu beda. Kalau fatwa itu ada masalah khusus yang dibahas, diputuskan dengan dalil-dalil qot'i. Jadi harus ada kasusnya gitu, ada illat syar'inya, itu ada alasan syar'inya gitu. Tapi kalau bayan itu kan uraian, ya kan. Kemudian kalau orang sudah paham dakwah ini, bayan-bayannya orang dakwah ini kan hakikat, jadi bukan fatwa. Makanya nggak bisa dipetik satu-satu kalimat-kalimat orang mubayyin itu terus dijadikan bola untuk dilemparkan ke hadapan dia sebagai satu kesalahan, sebagai satu fatwa. Nggak bisa begitu, ya kan. Harus kita mendengar bayan itu secara utuh, secara total dari awal sampai akhir. Kita duduk itu 3 jam bayan Maulana Sa'ad. Nah, baru kita tahu di mana seluruhnya total rusak atau bagaimana kan gitu. Itu tuh mengenai masalah itu lagi kan saya beberapa kali mendengar Maulana Sa'ad itu kan membaca kitab Hayatus Sahabah yang mengenai masalah orang yang dapat upah mengajarkan Al-Qur'an itu ya kan, menerima upah itu kakinya sudah ada di neraka kan begitu. Itu betul, tapi bukan sampai di situ. Maulana Sa'ad mengatakan kecuali 2 perkara. Nah, jadi dibolehkan seorang ulama, seorang alim menerima upah itu dengan 2 alasan. Pertama, untuk mengganti waktunya, untuk mengganti waktu dia mengajar kan gitu. Dia kan mau mengajar itu kan ada waktu. Ini nah dia diganti waktunya berapa gitu. Itu yang kedua, untuk menunaikan hajatnya. Dia walaupun dia seorang alim, tetap dia punya hajat sama dengan kita manusia biasa. Nah, bahkan di dalam hadis kan disebutkan ya, seorang alim di satu kampung yang menanggung itu orang satu kampung itu. Kalau ada hajatnya yang tidak tertunaikan, itu dosa orang satu kampung. Dan memang kewajiban satu kampung juga menciptakan seorang alim di kampung itu supaya ada suluh, supaya ada lampu penerangan gitu. Jadi ini kalau kita lihat kan potongan-potongan bayan, potongan-potongan target. Nah, itu dijadikan seakan-akan itu fatwa. Contohnya kalau bayan dalam bayan hidayah, di mana aja ke bayan hidayah kita kan gitu. Misalnya masalah handphone ini memang bagus, tetapi kan bisa mengganggu kalau sedang keluar. Nah, itu kan ditargetkan waktu bayan hidayah. Kalau bisa jangan dibawa handphone. Nanti dengan handphone ini kita kekhusyuan kita jadi rusak. Ya, kalau terus-terusan begitu lama-lama kita keluar nggak benar, maka jadi rusak. Maka jatuhnya jadi tidak boleh handphone itu begitu. Nah, terus itu ada yang mengirim langsung ke Deoban. Sedangkan mudirnya Deoban itu pakai handphone yang besar itu ya kan, yang harga 8 juta itu, dibilang haram ya dia marah lah gitu. Tapi kan bukan kata-kata itu mengharamkan handphone, tetapi kan ada ceritanya di situ, apa saja yang merusak konsentrasi amalan kita itu pasti di situ ada kekurangan begitu. Jadi jangan, kalau kita hanya mencari-cari kesalahan, ya namanya dia manusia biasa. Kita yang mencari kesalahan itu udah nggak pernah salah lagi. Jangan-jangan kita ini gudangnya dosa. Kemarin saya dapat lagi itu katanya berapa ratus kesalahan Maulana Sa'ad itu, dosa-dosa Maulana Sa'ad. Saya bilang itu masih kecil dosa saya 3 gunung, 1 lautan saya bilang. Tapi Allah kan maha pengampun, bukan masalah di situnya. Lihat secara total kita. Jadi kita nggak boleh menghakimi orang in absentia. Itu tidak boleh. Sidang dunia aja kalau ada sidang in absentia itu
diragukan kebenarannya, mesti hadir orangnya, baru kita mengadili di depan, tanya orangnya. Gitu ya, saudara-saudara dari SA ini yang penasaran, apa betul, dari mana kalian dapat informasi, siapa yang sumbernya. Nah, kalau buku, siapa yang menulis, siapa penerbitnya. Seperti buku putih itu, siapa yang menerbitkan buku putih itu, siapa pengarangnya, mana ulama yang mentahqiq buku itu, harus ada. Kalau enggak, ya itu jadi selebaran gelap kan. Kalau selebaran gelap kan hukumnya apa? Kalau di negara kita selebaran gelap itu hukumnya itu 10 tahun penjara gitu. Ini nggak boleh, apalagi penistaan, ya kan. Isi selebaran gelap, isinya penistaan, yang dinista ulama. Nah, kalau di KUHP itu pasal 165 KUHP itu adalah penistaan terhadap golongan. Tapi kalau 165A itu penistaan terhadap agama. Nah, Ahok aja dulu Al-Maidah 51 dia sudah kena penista agama. Seharusnya dia 5 tahun kena, cuman waktu jaksanya menurunkan menjadi 156, jadi akhirnya dia hanya 2 tahun penjara. Nah, ini orang-orang SA sudah membuat selebaran gelap, nah itu bisa 10 tahun penjara itu ya, karena kita harus melihat juga, ya kan. Sementara kalau itu memang benar kesalahan Maulana Sa'ad, dia pasti bantah, dia diam. Nah, itulah karena di dalam Al-Quran di surat Al-Ahqaf ayat terakhir kan dibilang, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi daripada rasul-rasul, dan janganlah kamu bersegera untuk membalas mereka. Jadi Maulana Sa'ad itu cukup sabar, dia tetap bertahan dalam prinsip, dan amalannya akan jalan terus gitu. Jadi kalau dia semakin digoyang, semakin doyang, semakin kokoh. Nah ini. Sementara kita lihat teman-teman kita dari SA ini, saya nggak bilang orang SA semua ya, hanya oknum-oknum aja kok. Nggak semua orang SA seperti itu. Dan saya kan kenal banyak orang-orang SA itu saudara-saudara saya juga semuanya. Nggak semua begitu. Hanya sebagian orang aja yang kalau latar belakangnya juga nggak aktif di halakahnya, di mahalahnya, masturotnya juga nggak benar, 3 harinya juga daftari, ya kan, utang duit juga nggak bayar. Nah, jadi orang-orang yang memang seperti itu, ya kan, yang agak keras hati. Kalau yang biasa bagus-bagus nggak ada begitu orang SA. Nah, dia diam-diam aja gitu. Makanya saya heran apa sebenarnya yang menjadi motivasi kok ini perdebatan kok berkepanjangan, terus seakan-akan ini seperti menjadi menu utama kita gitu, padahal udah nggak ada apa-apa. Kalau Anda merasa yakin sama SA, ikutin aja, selesai, udah nggak usah ribut-ribut, yakini aja, jalankan amalannya gitu, udah selesai kan biasa. Dulu NU juga gitu sama Muhammadiyah itu dulu waktu berdirinya NU ya, Muhammadiyah pertama kan 1908 atau NU 1926. Nah, NU itu dia keluar dari Muhammadiyah karena ada sedikit khilafiyah di bidang masail kan gitu. Sah-sah saja. Jadi nggak usah saling menyalahkan. Silakan aja orang SA jalan sendiri dengan amalannya. Yang penting akidahnya nggak rusak gitu aja. Kenapa harus saling menyalahkan? Kan sudah punya markas sendiri, sudah apa sih kok masih saling menghujat lagi, buat apa? Nggak ada gunanya juga kan, habis waktu, berdosa. Apa nggak ada kerjaan lain kan gitu. Itu mohon maaf lah ya, saya juga ya sama teman-teman ini. Saya ini masih di airport, baru pulang dari Brunei ya, dari Brunei. Alhamdulillah berkat doa-doanya lah kami sudah keliling ya. Kami itu jamaah kami 6 orang yang dari Cikampek dulu kita skill ke Yordan ya kan, oleh Mas Saif. Tahu-tahu 1 orang meninggal, Pak Budi Alam, meninggal di Nizamuddin, kemudian disolatkan di situ oleh Maulana Sa'ad. Tinggal 5. Begitu selesai musyawarah diputus jamaah kami ke Ghana itu yang ke sana, ke Afrika Barat. Sedangkan tiket sudah dibeli ke Yordan. Akhirnya terbang ke Yordan, dapat 1-2 minggu lah di sana. Angus bisa itu ngurus visa Ghana. Ternyata
harus dari kedutaan di negerinya masing-masing. Ya udah kita pulang, ternyata di Jakarta nggak ada kedutaan. Akhirnya negeri yang terdekat itu Malaysia. Sampai Malaysia diurus sampai 2 minggu, ternyata ditolak, ya kan, sudah habis duit itu ini ditolak. Jadi nggak jadi ke Ghana itu. Akhirnya musyawarah lagi sama saya, musyawarah lagi sama Sri Petaling, musyawarah sama Pak Cecep lagi, ya udah habiskan di Malaysia sekitarnya aja. Nah, makanya kami ambil waktu di Malaysia, terus nyebrang ke Thailand, ya kan, terus nyebrang lagi ke Brunei. Nanti sudah habis, sekarang sampai Brunei lah. Nah, itu berkat doa saudara-saudara juga. Saya juga banyak itu bermuzakarah dengan teman-teman ya, di mana-mana ada masalah yang dua ini, masalah Esa dengan Jumudin. Saya menetralisir dan menyejukkan saja, saya nggak memanas-manasi ya. Kenapa kita nggak ada hak kita kan ini kan masalah kita yang ini, itu pun sudah mereka udah selesai, nggak ada masalah. Udah pada tua-tua, Maulana Ahmad lah, udah ubannya udah semua putih, Maulana Ibrahim ya kan, Maulana semua itu sudah ini semua, sudah uzur semua, jadi nggak perlulah kita terlalu ini lagi lah, kasihanlah mereka itu ya. Mari kita wariskan kepada generasi muda dakwah ini hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membawa umat ini menjadi istimaiyat, karena hanya dengan istimaiyat itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Itulah dari saya ya, mudah-mudahan saya di ruang tunggu airport ini bisa ini bisa memberikan kebaikan juga kepada kita semua. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.